Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 analisis wacana yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Fortuna Siregar, dan teman-teman saya Grace Neni Purba dan Diva Mulia Insani. Adapun di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai metafora dalam lirik lagu Awena Sibai Faluka yang berbahasa Nias, kajian semantik kognitif. Untuk itu akan saya mulai terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Latar belakang penelitian. Musik dan lirik lagu adalah dua hal yang terdapat pada sebuah lagu. Musik merupakan wadah untuk mencurahkan perasaan dengan teratur dalam bentuk bunyi. Sujiman tahun 1992 dalam Wiradharma dan Afdol tahun 2016 mengatakan bahwa unsur-unsur musik meliputi melodi, irama, rima, dan penyusunan lirik dan bait. Lirik lagu memiliki pengertian sebagai sebuah media yang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Lirik lagu memiliki hubungan erat antara bait satu dengan lainnya. Pencipta lirik lagu akan mengekspresikan perasaan dan idenya dalam bentuk lirik lagu. Lirik lagu merupakan suatu karya yang berbentuk teks karya sastra yang sifatnya utuh dan terdiri dari melodi, syair, atau lirik. Lirik lagu juga memiliki kesamaan dengan puisi dari segi unsur pembangunnya, yaitu terdapat unsur metafora. Unsur yang terdapat pada metafora dalam lirik lagu dan puisi akan menciptakan nilai keindahan yang membuat para pendengar dapat merasakan keindahan atau makna yang terdapat pada lagu tersebut. Bahwa dalam puisi atau lirik lagu terdapat metafora atau majas yang digunakan agar memiliki nilai estetis sehingga menjadi indah dan tidak bersifat membosankan pada saat didengar oleh orang lain. Adapun rumusan penelitian yang kami ambil yaitu makalah ini atau penjelasan ini mengambil bagaimana penerapan metafora dalam lagu lirik lagu berbahasa Nias Awena Sibai Faluka. Sedangkan tujuan penelitian yaitu selain menambah wawasan mengenai kebahasaan dan pendalaman materi di mata kuliah analisis wacana, adapun tujuan makalah proyek ini dibuat untuk pemahaman bersama mengenai pentingnya mengetahui landasan teori terkait, dan makalah ini juga bertujuan membuka mata kita akan solusi juga strategi yang ditawarkan untuk membenahi sistem belajar yang sudah ada. Selanjutnya mengenai bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 di mana landasan teori yaitu metafora. Kata metafora atau memindahkan terdiri dari dua kata yaitu melebihi dan frame atau frasa yang mengacu dalam metafora. Dengan begitu, maka Knowles dan Moon dalam Widarman dan Afdol 2016 halaman 6 menyatakan bahwa metafora merupakan bahasa yang menggunakan makna kiasan atau bahasa figuratif. Kemudian Mulyono dalam Nasrullah 2020 halaman 19 mengatakan bahwa di dalam lirik lagu untuk membuat jadi nyata sebuah tulisan dan lebih beragam merupakan definisi dari metafora. Kemudian Mulyono juga berpendapat bahwa metafora dianggap majas itu sendiri. Kemudian Lakoff dan Johnson dalam Nasrullah 2020 halaman 19 juga berpendapat bahwa metafora hadir di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pikiran, dan dalam tindakan manusia. Kemudian ada semantik kognitif menurut Norsima dalam Ahmad dan Rozaimah Rasidin 2011 halaman 4. Semantik kognitif merupakan pendekatan yang berdasarkan pengalaman yang diambil dari pengalaman yang sudah lama dan alam sekeliling yang mengutamakan makna yang dikonsepsikan selaras dengan struktur konseptual yang telah menjadi kebiasaan. Lakoff dan Johnson dalam Widarma dan Afdol 2016 halaman 8 berpendapat bahwa metafora dibagi menjadi 3, yaitu metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Dalam metafora struktural itu sendiri dibentuk secara umum dari konsep yang didasari pada dua bidang, yaitu bidang sumber dan bidang sasaran.
Metafora struktural berlandaskan pada kesesuaian susunan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metafora orientasional, merupakan metafora pada tahap orientasi, yaitu tahap pengenalan pada lingkungan masyarakat. Terkadang sesuatu hal yang terjadi pada manusia ataupun nasib yang dialami manusia baik dari dalam ataupun dari luar, serta hidup dan pusat kehidupan manusia. Semuanya itu dilatar belakangi berdasarkan pengalaman secara fisik yang dilalui manusia, sehingga tahap orientasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pengalaman yang telah dilakukan manusia atau dilalui manusia akan melekat dalam ingatan manusia dan diimajinasikan menjadi hal yang abstrak dan nyata. Kemudian berikutnya, metafora ontologis, yakni merupakan sebuah metafora yang membuat konsep di dalam pikiran, pengalaman, dan lain sebagainya. Dengan begitu, metafora ontologis menjadikan sesuatu hal yang abstrak menjadi hal yang nyata. Artinya, metafora ontologis ini masih pada tahap membayangkan atau menghayalkan sesuatu hal. Metafora ontologis adalah metafora yang menggambarkan peristiwa, perasaan, dan ide sebagai materi dan isi. Kemudian ada yang menjadi objek kajian atau sebagai objek kajian dari metafora yang kami analisis adalah Awena Sibai Faluha, yaitu sebuah lirik lagu dari etnis Nias dan dapat dilihat di slide. Sekian dari saya yang saya paparkan mengenai landasan teori dari analisis yang kami buat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah sebab dikarenakan situasi COVID-19 yang mengharuskan semua orang termasuk kami sebagai mahasiswa sebaiknya learning from home dengan menggunakan bantuan smartphone dan sumber literatur lain. Kami berhasil mengumpulkan data-data sebagai objek penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan metafora dalam lirik lagu berbahasa Nias dengan judul Awena Sibai Faluka. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi, dalam Siswantoro 2010, halaman 58, jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan, subjek, dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Artinya, seorang peneliti sastra dituntut mengungkapkan fakta yang tampak dengan cara mendeskripsikan unsur metafora pada lirik lagu, lalu coba menganalisis pada metafora dengan aspek-aspek yang juga indikator tersebut. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber dari berbagai jurnal dan buku, kemudian dirangkum sedemikian rupa dengan mengambil intisari mengenai aspek-aspek yang bisa dijadikan pisau bedah terkait dengan penelitian semantik. Pembahasan selanjutnya, bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Lirik lagu daerah Nias Awena Sibai Faluka merupakan salah satu lagu yang sangat familiar bagi masyarakat Nias. Lirik lagu ini mampu melukiskan kecintaan penciptanya terhadap Pulau Nias. Pada kesempatan ini, penulis akan menggunakan teori Lekov dan Johnson yang mengatakan metafora terbagi atas metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Berikut analisis lengkap dan lirik lagu daerah Nias Awena Sibai Faluka. Bait pertama, lirik pertama, Awena Sibai Faluka Ita, memiliki arti sejak pertama berjumpa. Metafora dalam lirik tersebut merupakan metafora struktural karena pada kalimat merupakan penggambaran realitas pandangan pertama ketika menjumpai seseorang.
Kata pertama merupakan kiasan yang digunakan untuk menggambarkan bahwa dari awal sudah memiliki ketertarikan. Kiasan ini biasanya digunakan pada keterangan waktu. Lirik kedua, no hewisa baka dodogu, memiliki arti rasa ini tak menentu. Lirik tersebut merupakan jenis metafora orientasionalitas, karena pada konsep rasa ini tak menentu menunjuk pada konsep fisik seseorang yang memiliki perasaan bimbang tak karuan terhadap pesona seseorang. Lirik ketiga, hatiku ingin berkata. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora orientasionalitas karena pada kata hatiku dibubuhkan dengan frasa berkata sebagai kiasan yang mengacu kepada keadaan seseorang yang sedang ingin menyampaikan isi perasaan sesungguhnya. Lirik keempat, hanya dirimulah di hatiku. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora struktural karena pada kata di hatiku merujuk pada satu-satunya orang yang menempatinya, hanya dirimulah. Pada bait kedua, lirik pertama yang memiliki arti dengarkanlah janji ini sayang. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora orientasional karena pada kata dengarkanlah ditambahkan dengan janji ini sayang. Selanjutnya pada bait kedua, lirik pertama memiliki arti dengarkanlah janji ini sayang. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora orientasional karena pada kata dengarkanlah ditambahkan dengan janji ini sayang menjadi kiasan perasaan seseorang yang tulus. Lirik kedua memiliki arti hanya dirimu dalam hidupku. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora struktural karena pada kata hidupku merujuk pada seseorang yang satu yang amat dicintai, yaitu dirimulah. Pada lirik ketiga yang memiliki arti aku pun bisa bersumpah. Lirik tersebut merupakan metafora ontologis kontainer karena entitas aku pun merupakan kiasan abstrak yang menjelaskan sumpah dari seseorang. Pada lirik keempat yang memiliki arti hanya kamulah yang kusayang, metafora pada lirik tersebut merupakan metafora struktural karena yang disayang merujuk pada satu orang. Pada bait ketiga, lirik yang pertama memiliki arti dan tak bisa lagi kupendam rasa. Metafora pada lirik tersebut merupakan metafora struktural karena pada kata-kata tak yang ditambahkan dengan frasa kupendam rasa sebagai kiasan yang mengacu pada perubahan seseorang yang tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya. Pada lirik kedua memiliki arti sudah lama aku berharap. Lirik tersebut merupakan metafora jenis orientasional karena pada lirik yang terfokus pada kata berharap menjadi kiasan yang merujuk pada keadaan seseorang yang sedang menanti dan mengharapkan sesuatu. Pada lirik ketiga memiliki arti ulurkan tanganmu padaku. Lirik tersebut merupakan jenis metafora ontologis kontainer karena entitas tangan merupakan salah satu organ tubuh makhluk hidup dan menambahkan kata ulurkan sebagai kiasan kebersamaan untuk dua orang yang saling mencintai. Pada lirik keempat memiliki arti mari dan duduk bersamaku. Metafora pada lirik tersebut menggambarkan keadaan realitas seseorang yang ingin bersama dengan orang yang dicintainya. Pada bait keempat, lirik yang pertama memiliki arti yakinlah dengan perkataanku. Lirik tersebut mengandung metafora ontologis personifikasi karena kata perkataanku diperlakukan sebagai ungkapan kata-kata seseorang yang bisa dipegang ucapannya. Pada lirik kedua memiliki arti bukan khayal ataupun mimpi. Pada lirik kedua memiliki arti bukan khayal ataupun mimpi. Lirik tersebut merupakan jenis metafora ontologis personifikasi karena kata khayal atau mimpi merupakan kiasan yang menggambarkan bahwa apa yang diciptakan bukan hanya sekadar ucapan belaka saja. Pada lirik yang ketiga memiliki arti Tuhanlah yang lebih tahu. Lirik tersebut mengandung metafora struktural karena pada kata Tuhan dan ditambahkan yang lebih tahu
menjadi kiasan yang menggambarkan perasaan seseorang yang tulus dan selalu berdoa kepada Maha Pencipta tentang seseorang yang dicintainya. Pada lirik keempat, memiliki arti isi hatiku kepadamu. Lirik tersebut merupakan jenis metafora ontologis karena entitas hatiku merupakan entitas abstrak yang menjelaskan kiasan padamu sebagai objek kontainer. Sekian pembahasan dari saya. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari makalah kami, di mana kesimpulan yang kami dapat dari analisis ini adalah dari hasil analisis di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah lirik lagu Awena Sibai Faloha terdapat ketiga bagian dari metafora tersebut. Di mana sebagai buktinya pada bait 1 lirik 1 merupakan metafora struktural, lirik 2 dan 3 merupakan metafora orientasional, dan lirik keempat merupakan metafora struktural. Dan pada bait kedua, lirik 1 merupakan metafora orientasional, lirik kedua dan 4 merupakan metafora struktural, pada lirik ketiga merupakan metafora ontologis. Pada bait ketiga, lirik pertama dan keempat merupakan metafora struktural, lirik kedua merupakan metafora orientasional, dan lirik ketiga merupakan metafora ontologis. Pada bait keempat, lirik 1, 2, 4 merupakan metafora ontologis, dan pada lirik ketiga merupakan metafora struktural. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metafora pada lagu Awena Sibai Faloha merupakan penggambaran realita manusia dalam menunjukkan kasih sayang dan rasa cinta terhadap seseorang yang dicintai, disayangi, dan dikagumi. Kemudian ada saran dari kelompok kami, dengan adanya mini riset terhadap metafora pada lirik lagu daerah berbahasa Nias ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pikiran kritis kita serta kemampuan kita dalam ilmu semantik. Semoga setelah bertahun-tahun berlalu, penelitian ini tetap dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya.